Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Ya, untuk yang pertama kita akan belajar tentang Al-Qur'an, yaitu surat At-Tin. Ya, At-Tin. Ada di juz berapa? Juz 30. Untuk yang pertama kita akan membaca terlebih dahulu. Kita mulai dengan membaca membaca dengan ta'awud, kemudian basmalah, dilanjutkan dengan 8 ayat dari surat At-Tin. Yuk kita baca bersama teman-teman dari rumah. Usmil dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca surat At-Tin, ada 8 ayat. Sekarang kita mau belajar tajwid tentang alif lam ma'rifat. Jadi alif lam ma'rifat ini nanti ada 2 hukum. Yang pertama idhar qamariyah. Nih, yang merah-merahin ya, idhar qamariyah. Yang kedua ada idgham syamsiyah. Nah, ini. Untuk idhar itu nanti dibaca jelas. Kalau idgham artinya memasukkan. Jadi nanti bacanya dimasukkan ke huruf setelahnya. Gitu ya. Kita bahas yang pertama dari idhar qamariyah terlebih dahulu. Jadi dibaca idhar qamariyah, kalau teman-teman menemukan alif lam, jika ada alif lam, bukan lam alif ya, tapi alif dulu, alif lam bertemu dengan 14 huruf qamariyah. 14 huruf qamariyahnya ini apa aja? Nih teman-teman bisa untuk mempermudah hafalan ya, buat kata seperti ini. Abgi hajaka wa khaf aqimahu. Abgi hajaka wa khaf aqimahu. Nah, 14 huruf ini ada alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ya. Kalau bertemu dengan 14 huruf ini, lamnya dibaca jelas. Langsung ke contoh. Yang pertama, al-ghafuru. Nah, dibaca L-nya terlihat ya, al-ghafuru, karena setelah alif lam ada huruf qamariyah. Nih, ada huruf ghain. Kemudian ada al-ardu. Jelas lagi al, karena setelah huruf alif lam ada huruf qamariyah yaitu alif. Kemudian lagi yang ketiga, al-yauma. Setelah alif lam ada huruf qamariyah yaitu huruf ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi idhar qamariyah itu dibaca jelas lamnya. Nah, teman-teman cukup menghafalkan huruf qamariyahnya. Nah, nanti selain yang di huruf qamariyah berarti itu masuknya ke huruf samsiyah. Jadi yang dihafalkan salah satu aja. Boleh yang dihafalkan itu qamariyah, boleh yang dihafalkan itu samsiyah. Jadi kalau tidak ada di situ berarti ada di satunya, gitu ya. Kemudian yang kedua tentang idgham syamsiyah. Idgham tadi artinya memasukkan. Nah, kapan dibaca idgham syamsiyah? Dibaca idgham syamsiyah jika teman-teman menemukan huruf alif lam bertemu dengan 14 huruf juga, tapi 14 hurufnya di sini syamsiyah. Nah, apa saja selain huruf yang qamariyah tadi? Ada huruf ta, sa, dal, zal, ro, zain, shin, shod, dot, to, do, lam, dan nun. Itu ya. Langsung ke contoh. Asyamsyu. Nah,
L-nya nggak terlihat ya, karena lamnya dibaca masuk ke huruf setelahnya di sini. Setelah alif lam ada huruf samsiah, yaitu huruf shin. Bacanya langsung ke huruf shinnya. Asyamsu. Lagi, at-takasuru. Lamnya tidak terbaca karena langsung masuk ke huruf samsiahnya, yaitu huruf ta. Lanjut contoh yang ketiga, ar-rasyidu. Nah, ini juga tidak terbaca lamnya karena masuk langsung ke huruf syamsiahnya, yaitu huruf ro. Nah, paham ya teman-teman ya? Jadi kalau yang komariah itu bisa ditandai nih, biasanya lamnya ada harokat sukunnya. Tapi kalau yang samsiah nggak ada. Tapi huruf setelah lamnya pasti ada harokat tasdidnya. Nih tasdid. Terus ini juga tasdid. Ini juga ada tasdidnya. Ya, itu ya. Paham ya teman-teman ya? Ada dua, idhar komariah sama idgham syamsiah. Sama-sama hurufnya itu, kalau huruf komariah ada 14, huruf samsiah juga ada 14. Ya. Kita lanjutkan. Kembali ke surat Atin. Asbabun nuzul atau sebab turunnya dari surat Atin di sini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber pada Ibnu Abbas. Surat Atin ini turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun atau pelupa. Melalui surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa amal-amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya secara terus-menerus walaupun orang tersebut mengalami pikun. Ya, ini tadi tentang asbabun nuzul surat At-Tin. Masih dengan surat At-Tin ya. At-Tin sendiri artinya buah tin. Kemudian jumlah ayatnya tadi sudah kita baca, ada 8 ayat. Urutan suratnya ada di urutan ke-95. Kemudian surat At-Tin ini golongan surat Makiyah. Ya, Makiyah itu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum ya. Kalau setelah Nabi hijrah ke Madinah itu namanya surat Madaniyah. Kalau At-Tin ini termasuknya Makiyah. Oke, untuk isi kandungan dari surat At-Tin, dari yang pertama ya, itu ada 3 janji Allah. Allah bersumpah dengan 3 hal. Yang pertama, watini wa zaitun, demi buah tin dan zaitun, waturi sinin, dan gunung Sinai, wahadal baladil amin, kota yang aman, yaitu kota Mekah. Nah, sumpahnya Allah di sini ya, itu menunjukkan kesungguhannya Allah dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ya. Kemudian yang kedua, ada manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu sempurna. Ya, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, Allah memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal solih. Jadi meskipun manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya, tapi manusia itu masih bisa hina di hadapan Allah jika tidak beriman dan tidak beramal soleh. Yang keempat, Allah itu maha adil dan bijaksana ya kepada manusia dan semua makhluk ciptaannya. Ini ada di ayat terakhir ya. Kemudian tugas yang pertama, teman-teman, tugas PAI hari ini menuliskan ayat dengan huruf hijaiyah beserta artinya ya dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Di buku tulis PAI, teman-teman bisa menuliskannya di buku tulis PAI. Kemudian tugas yang kedua itu mencari hukum bacaan alif lam ma'rifat yang tadi sudah kita bahas, ada idhar komariah dan juga idgham samsiah di surat At-Tin saja. Jadi teman-teman silahkan mencari ya yang ada huruf alif lamnya, kemudian dituliskan setelahnya itu bertemu dengan apa, kemudian dikasih keterangan termasuk idhar komariah atau idgham samsiah gitu ya. Nah, untuk materi PAI hari ini Usman cukupkan. Kita belajar lam tajwidnya tentang alif lam ma'rifat, ada komariah syamsiah, dan juga kita belajar tentang surat At-Tin.
Gitu ya. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman langsung menghubungi Kak Usmel. Usmel cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.